di tahun 2021 tahun 2022. Salam sehat dari kami SD Krista Gracia dan salam kenal juga dari kami. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kita bersama boleh ketemuan meskipun lewat virtual. Dan kami mengucapkan terima kasih karena orang tua sudah mempercayakan anak-anak kepada kami sebagai keluarga besar di SD Krista Gracia. Kami akan berusaha untuk melakukan tugas kami mendampingi anak-anak dengan baik. Tetapi hal ini tentu tidak akan mungkin ketika hanya berserah kepada guru, karyawan yang ada di sekolah. Kita akan bersama-sama untuk berkolaborasi mendampingi anak-anak di dalam pertumbuhan mereka. Bapak Ibu, orang tua murid, kami sebagai mewakili guru karyawan di SD Krista Gracia pada pagi hari ini akan menyampaikan program yang akan dilakukan bersama antara orang tua murid dan sekolah supaya anak-anak dalam pendampingan nanti bisa satu kata, satu pandangan dan akhirnya bisa berbuah. Apa yang diharapkan orang tua, apa yang diharapkan dari sekolah bisa bersama-sama untuk membuahkan hasil. Adapun program yang akan kami lakukan adalah yang pertama, saya akan perkenalkan dulu struktur sekolah yang ada di SD Krista Gracia. Kepala sekolah masih tetap saya, Sri Porwanti Juli Setianingsih, kemudian wakilnya Pak Fajar Iswadi, dengan kurikulumnya adalah Bu Christine Nawati. Bendahara sekolahnya adalah Ibu Triastuti Kuswardani. Kesiswaan yang akan mengelola kegiatan kesiswaan Ibu Elita Patmasari, dan yang akan bertanggung jawab untuk semua aset yang ada di SD Krista Gracia adalah Pak Janu Trinugroho. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya akan menghantarkan dalam doa dulu supaya kita bersama-sama dapat menerima dengan tekun dan apa yang kami sampaikan ini dapat berjalan dengan lancar dengan alat-alat yang ada. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini atau pada hari ini kami boleh berjumpa dengan orang tua murid kelas 1 meskipun secara virtual, dan kami bisa mensosialisasikan program yang akan dilakukan bersama antara sekolah dan orang tua murid. Kiranya Tuhan berkati setiap alat, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua, sehingga pertemuan ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih. Perlu diketahui dulu untuk orang tua murid, Bapak Ibu, semua yang kami programkan itu dimungkinkan, jadi tidak bisa saklek dengan apa yang sudah diprogramkan, tetapi bisa berubah melihat kondisi atau situasi saat ini. Mungkin kami memprogramkan saat ini bisa masuk nanti di tahun ajaran 21-22. Tetapi ketika nanti dinas atau pemerintah tidak memperbolehkan, kembali dengan situasi yang tidak bisa bersahabat, itu kami akan merubah. Kebalikannya, kalau nanti sudah baik semua dan harus bisa masuk semua, kami juga akan berubah. Ini program ini kami sampaikan
melihat nanti situasi dan kondisi bisa berubah. Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan yang pertama yang akan kami lakukan ketika masuk sekolah, anak-anak akan masuk sekolah itu pada tanggal 12 Juli 2021. Tepatnya hari Senin, masuk di awal. Dan anak-anak masuk itu diawali dengan ibadah bersama. Pada saat tanggal 12 sudah dinyatakan masuk, tetapi kita akan melakukan bersama ini ibadah awal tahun pelajaran, di mana ibadah itu dilakukan dalam bentuk daring di rumah masing-masing. Semua dari kelas 1 sampai kelas 6 memang masuk, tetapi dalam bentuk daring. Kemudian hari berikutnya itu anak-anak sudah mulai masuk dengan sistem bertahap. Satu hari itu anak-anak akan masuk jam yang berbeda. Sebagai contoh, untuk kelas 5 dan 6 itu akan masuk mulai jam 7 pagi, diawali dengan pembiasaan baru di sekolah. Sebagai contohnya, datang itu anak harus ngapain? Oh, ngelapi meja yang mau dipakai, mempersiapkan, kemudian harus cuci tangan, pembiasaan yang dilakukan saat pandemi. Kemudian dilanjut dengan literasi, dilanjut dengan renungan pagi untuk anak-anak. Nah, selama berapa? 30 menit untuk anak kelas 5 dan 6. Berbeda dengan anak kelas 3 dan 4. Anak kelas 3 dan 4 itu akan masuk jam 7.10. Dia akan melakukan hal yang sama selama 20 menit, nanti sampai jam 7.30. Nah, anak kelas 1 yang saat ini mungkin orang tua di kelas 1 itu akan mulai masuk jam 7.20. Dan dia harus melakukan pembiasaan hanya 10 menit. Nanti tahap pembiasaan itu akan terus setiap hari akan dilakukan. Kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran, memulai pembelajaran itu serempak jam 7.30. Nah, untuk pembelajaran dilakukan dengan blended learning. Apa artinya? Bapak Ibu semuanya tentu sudah tahu, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pegawai, dan semuanya saya yakin sudah tahu, tapi kami akan menyampaikan bahwa SD Krista Gracia ini akan mencoba untuk melakukan blended, berkolaborasi antara luring dan daring. Jadi sepertiga anak nanti akan masuk sekolah. Siswa kelas 1 dalam satu kelasnya, misalnya ada 9 di hari Selasa, hari Senin, hari Rabu, dan seterusnya. Terus kemudian 9 lagi dan 10 kalau jumlahnya 28. Dari sepertiga anak ini akan bergantian masuknya. Yang di sekolah nanti akan bersama belajar dengan guru di kelas, yang di rumah akan melakukan tugasnya yang dikatakan daring. Ini nanti akan bergantian dan akan sama. Yang menerima di sekolah dan di rumah itu akan punya hak sama. Besok berikutnya, hari berikutnya gantian. Dalam 1 minggu tugas anak yang masuk dirubah, di rolling. Yang tadinya jatah Senin bisa Selasa dan seterusnya. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya anak-anak menerima atau ketemu dengan guru
dengan jumlah yang sama, apalagi kalau guru mapel mata pelajaran, misalnya guru kelas 3 Mandarin jatahnya hari Senin misalnya. Nah nanti yang jadwal hari Senin kan ketemu dengan guru Mandarin terus, yang lain hanya daring. Tidak seperti itu, nanti akan dirubah, di rolling. Yang tadi hari Senin kembali berubah hari Selasa, dan yang Selasa ke Senin, dan seterusnya itu akan bergantian. Jadi anak mengalami hal yang sama itu untuk kegiatan pembelajaran dari blended learning, ya. Kemudian bagaimana kegiatan yang ada selama nanti pembelajaran yang anak masuk, anak yang masih di rumah. Sama seperti kalau yang kelas 3, kelas 2, 3, 4 tentunya sudah tahu, ini kelas 1. Yang pertama, nanti anak-anak akan bersama-sama membuka atau memulai dengan renungan dan doa pagi. Dari siapa renungannya? Akan dikirim lewat sekolah. Orang tua tentunya yang mendampingi ketika itu anak-anak pas saatnya belajar di rumah, dari rumah. Kemudian setelah itu akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Ada setelah menyanyikan Indonesia Raya, Mars Christa Gracia, dan melakukan pembelajaran yang dilakukan pada jadwal dan hari itu sampai selesai. Dan diakhiri nanti tentunya mereka belajar dengan ditutup dengan doa. Dengan catatan Bapak Ibu semuanya, yang belajar di sekolah, yang belajar di rumah, itu semuanya memakai seragam hari itu juga. Ya, seragam yang sudah ditentukan di sekolah. Loh, seragamnya apa? Bapak Ibu semuanya, apa yang kami tulis, apa yang kami menjadi aturan sekolah, nanti akan kami kirim lewat buku panduan dari sekolah. Jadi di situ nanti sudah ada agendanya apa, kemudian seragamnya apa, kemudian kegiatan ekstra yang bisa dilakukan apa, nama guru karyawan yang ada, kemudian nomor HP-nya, semua ada di buku panduan yang akan kami kirim. Itu. Dan tentunya sekali lagi semua adalah dengan blended learning. Ada yang dilakukan di rumah, ada yang dilakukan di sekolah. Nah, ekstra yang bisa dilakukan secara rutin itu adalah kegiatan yang meliputi lomba yang tidak bisa dilakukan secara mendadak. Misalnya OSN, kami sering melakukan sampai pandemi ini ada kuak OSN yang kuak itu sampai tingkat nasional, masih kami ikuti. OSK, kemudian OSN Matematika, OSN IPA, dan yang lain. Meskipun tidak mengambil kegiatan untuk dibayarkan di sekolah selama pandemi, kami tetap melakukan itu. Nah, belajar keluar, kegiatan karakter, kemudian Jumat sehat, Jumat bersih, kegiatan winner yang masih bisa kami lakukan secara daring, kami akan lakukan itu. Nah, itu untuk kegiatan yang bersama, ya. Oke, selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua di dalam pembelajaran blended ini. Tentunya kalau daring, meskipun anak-anak kelas 1 ketika nanti akan belajar dari rumah, itu HP, bisa juga laptop.
Ya, Bapak Ibu, kenapa anak-anak kelas 1 dilakukan itu? Karena memang zamannya harus, tapi tidak usah khawatir, nanti anak-anak di kelas 1 tetap akan didampingi dengan maksimal ketika dia masuk. Kemudian apa juga yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus orang tua tambahkan, yaitu kesabaran dalam mendampingi anak. Ditambahkan sabar ketika saat ini sudah orang tua sudah membayar SPP tetapi masih mendampingi anak sebagai guru, sebagai sahabat anak di rumah. Nah, karena memang sebetulnya sekolah itu hanya sebagai membantu untuk mengembangkan diri anak. Tugas yang paling utama dalam mendidik anak adalah orang tua. Ya. Jadi sekolah itu hanya sebagai partner kerja untuk bersama-sama mengembangkan anak. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh orang tua. Nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi, kita akan bersama-sama saling memberi, saling menerima masukan untuk memberikan masukan. Tidak usah sungkan ketika Bapak Ibu akan memberikan saran kepada orang tua. Hanya saran yang diberikan itu saran yang membangun dan sampaikan langsung ke sekolah, tidak usah melalui media-media yang lain. Itu ya, untuk bersama-sama membangun karakter anak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu nanti akan menerima apa yang saya sampaikan ini dalam buku panduan ya. Buku panduan itu yang akan diterima adalah buku panduan dan buku paket. Anak-anak kelas 1 akan menerima paket, pinjaman paket dari sekolah. Itu yang nanti diberikan di awal tahun. Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa anak-anak nanti akan mengadakan orientasi pengenalan tentang lingkungan sekolah itu selama 3 hari. Yang satu adalah ibadah bersama, yang kedua 2 hari itu dilakukan nanti secara bertahap mengenal lingkungan yang ada di sekolah. Seperti itu. Demikian, mohon maaf ketika kami menyampaikan ada hal yang tidak diperkenan, dan kalau masih ada kebingungan, kita masih bisa untuk bertemu, untuk berkomunikasi, menanyakan apa yang masih kebingungan dalam Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat bergabung dan terima kasih semuanya. Selamat berkolaborasi, bekerja sama untuk membawa anak-anak dalam harapan kita. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat berkarya hari ini. Amin.